Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rice Violita ya. Ibu dipanggil Ibu Rice. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu sama kalian. Gimana kabarnya di rumah? Semangat ya nak ya belajar di rumah. Nah, coba kita ingat-ingat lagi kegiatan apa yang kita lakukan selama liburan di sekolah. Ibu mau tanya dulu sama kalian, masih ada nggak yang sering mendengarkan radio di rumah? Atau kalau kalian tidak mendengarkan radio, menonton televisi? Atau kalau kalian tidak suka menonton televisi, mengakses internet atau menonton YouTube? Nah, dari ketiga hal tersebut, apa yang telah kalian dapatkan ketika kalian sudah mendengarkan radio, setelah kalian menonton televisi, atau setelah kalian mengakses internet atau menonton YouTube? Nah, kalau kalian ingin mencari berita ya nak ya, kalian bisa mengakses berita atau bisa mendapatkan berita itu dari tiga hal tersebut. Bisa kalian dapatkan dari mendengarkan radio ya, bisa dengan cara menonton televisi, bisa juga dengan cara kalian mengakses di internet atau membuka YouTube. Nah, selain ini juga ada juga nak, kalau kalian mau membaca itu di media massa juga bisa, seperti kalian membaca koran atau membaca majalah. Tetapi sekarang udah jarang ya membaca majalah dengan koran, yang mendengarkan radio aja sekarang udah jarang. Biasanya kalau kita ingin mendengarkan berita atau ingin mendapatkan berita itu lebih mudah dengan mengaksesnya lewat internet atau membuka YouTube ya. Nah, sebenarnya dari berbagai cara ini sama aja kita bisa mendapatkan berita terbaru atau berita terhangat yang sedang dibahas oleh masyarakat sekarang ini. Contoh sekarang berita yang lagi hangat apa sih? Sepertinya seperti virus corona ya kan, dan lain sebagainya. Kita mulai ya nak ya, materi yang pertama. Jadi bab 1 ini kita masuk dalam judul teks berita. Nah, sebelum belajar kompetensi dasar kita hari ini Ibu akan bacakan ya. 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita. Kemudian yang selanjutnya 4.1, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 4.2, menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Contohnya seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinestetik. Apa itu lafal? Lafal itu adalah kejelasan kita dalam kita berbicara. Kemudian intonasi itu adalah naik dan turun atau rendahnya, naik atau rendahnya dalam kita berbicara. Kemudian mimik itu adalah raut muka kita ya, atau gerak muka kita. Kalau kinestetik itu adalah gerak dari badan kita. Selanjutnya ya, ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam teks berita ini kita ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu siswa mampu memahami pengertian teks berita. Yang kedua ya, siswa mampu mengetahui unsur-unsur berita yang sering disingkat dalam bahasa Inggris itu adalah 5W plus 1H. Apa itu Bu 5W plus 1H? Nanti akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Keempat, mengetahui struktur teks berita yang meliputi kepala berita. Dan yang terakhir, membuat isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Selanjutnya di sini kita akan membahas dari pengertian teks berita itu ya nak ya. Jadi intinya berita itu adalah kumpulan dari informasi-informasi yang terbaru ya, yang sedang terjadi saat ini. Jadi teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi dia ini informasi yang mengenai sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Itu yang namanya berita ya. Kemudian ciri-ciri dari teks berita ini
sini yang pertama itu dia harus menarik. Nah, kalau kita bikin berita itu carilah judulnya yang menarik ya, harus membuat berita yang menarik. Kemudian dia harus terkini. Terkini itu artinya aktual, berita terbaru atau yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian dia dipercaya ya, jadi dipercaya ini artinya terfaktual, dia harus fakta data-datanya ya. Kemudian kalimatnya juga harus sederhana agar diterima oleh masyarakat dengan jelas. Kemudian ada juga contoh teks berita. Nah, untuk contoh teks beritanya ini untuk lebih lengkapnya nanti Ibu bacakan di slide selanjutnya ya. Yang ini hanya sedikit, nanti di slide selanjutnya ada yang lebih lengkap. Lihat di sini, tadi sudah Ibu katakan apa itu 5W plus 1H. Di sini akan Ibu jelaskan ya. W yang pertama itu ada where, artinya di mana, dan yang W kedua itu ada when, artinya kapan. Dan W yang ketiga itu ada why, artinya mengapa. Selanjutnya ada who, itu siapa, dan what itu apa. Kemudian yang terakhir ada how, artinya bagaimana. Untuk lebih jelasnya, sini ya kita jelaskan. Ibu jelaskan. W yang pertama itu tadi ada what, artinya peristiwa apa yang terjadi. Kemudian W yang kedua itu ada where, artinya di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga when, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada who, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang terakhir itu ada how, artinya bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut. Nah, untuk mengetahui 5W plus 1H ini ya, coba di sini kita lihat teks berita. Ya. Di sini sudah Ibu berikan contoh teks berita yang berjudul Banjir di Rangkas Bitung. Ibu bacakan ya, Nak. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Lebak, Banten, Selasa sore. Para siswa harus menanggalkan alas kaki untuk berangkat ke sekolah. Guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di SMP Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Banjir setinggi 30-50 cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju sekolah tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap semangat belajar. Hingga tadi malam, hujan masih mengguyur wilayah Rangkas Bitung. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Nah, ini adalah contoh teks berita yang berjudul Banjir di Rangkas Bitung. Coba di sini kita identifikasi berita apa yang ada di dalam teks tersebut. Kita pakai rumus 5W plus 1H-nya tadi ya. Coba kita lihat. Apa, what, apa yang terjadi ya? Karena di sini tadi judulnya banjir di Rangkas Bitung, ya otomatis yang terjadi itu adalah banjir. Nah, jadi jawabannya di sini adalah banjir. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, siapa yang terlibat? Di situ disebutkan adalah warga dan sejumlah siswa. Jadi di sini jawabannya warga dan siswa sekolah. Kemudian nomor 3. Where, di mana peristiwa itu terjadi? Dia terjadinya di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. When, kapan terjadinya? Sabtu sore. Kemudian why, kenapa peristiwa terjadi? Di sini tadi dikatakan guyuran hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Jadi di sini karena jawabannya karena hujan deras selama 3 hari. Kemudian yang keenam, how, bagaimana peristiwa terjadi. Nah, untuk yang nomor 6 ini, Nak, kalian ceritakan lagi dari awal sampai akhir berita. Ini kronologisnya ya. Jalan ceritanya ini kalian ceritakan dari awal sampai akhir. Gampang kan cari berita di dalam teks, itu kalian cukup menggunakan rumus 5W plus 1H. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya, sudah Ibu katakan. Dalam berita itu harus dalam kita membuat berita itu harus berita yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Seperti yang sekarang kan lagi musim corona ya. Jadi di sini Ibu buat contoh COVID-19. Ibu bacakan ya. Judulnya COVID-19, Kemenpora optimalkan WFH, work from home. Baca ya.
Jakarta, seorang pegawai di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dilaporkan positif corona atau COVID-19 dan beberapa pegawai Kemenpora pun diminta bekerja di rumah masing-masing. Ada satu staf dari asisten deputi kementerian dan penghargaan yang baru saja tadi pagi diketahui sudah positif COVID-19. Tapi saat ini sudah di rumah sakit, ungkap Sekretaris Menpora Gatot S. Dewa Broto seperti dilansir antara Minggu 19 Juli 2020. Untuk mengantisipasi penyebaran virus, Kemenpora langsung meminta para staf yang pernah kontak dengan pegawai itu untuk menjalani rapid test dan tes PCR di Rumah Sakit Olahraga Nasional. Hasilnya, 11 orang yang menjalani rapid test dinyatakan non-reaktif dan 2 orang yang melakukan tes PCR masih harus menunggu hasil lebih lanjut. Gatot menerima kepada staf di Deputi 3, Deputi 4, dan Kepala PP.Titkon agar bekerja dari rumah saja terlebih dahulu. Apabila ada urusan mendesak dan penting di kantor, Kemenpora memfasilitasi penggunaan ruang rapat besar dan kecil di lantai 3 Geraha atau Wisma Kemenpora. Nah, ini adalah contoh teks berita. Di sini informasi apa yang kita dapatkan? Kita bisa cari dengan menggunakan rumus 5W plus 1H tadi ya. Coba kita identifikasi. Yang pertama, W yang pertama itu what? Apa yang terjadi ya? Jadi di situ jawabannya Kemenpora optimalkan work from home ya. Siapa yang terlibat? Staf Kemenpora dan jajarannya. Where, di mana peristiwa terjadi? Di Jakarta. When, kapan terjadi? Minggu 19 Juni 2020. Why, kenapa peristiwa terjadi? Karena satu orang pegawai positif COVID-19. How, bagaimana peristiwa terjadi? Nah, bagaimana peristiwa ini terjadi? Jadi di sini kalian ceritakan kronologisnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini kan sudah dijelaskan nih. Jadi kalian ceritakan kembali ya, kalian rangkum, kalian letakkan di sini ya jawabannya di nomor 6. Paham nak ya? Kemudian yang selanjutnya menyimpulkan isi teks berita. Di sini ya, cara kita menyimpulkan isi teks berita, yang pertama, unsur-unsur teks berita dijadikan bahan untuk menyimpulkan isi berita. Jadi unsur-unsur teksnya itu kita jadikan bahan untuk menyimpulkan isi berita ya nak ya. Kemudian setelah menyimpulkan isi berita, kita dapat memberikan tanggapan isi berita. Jadi kita simpulkan dulu, setelah kita selesai menyimpulkan, barulah kita berikan tanggapan. Setelah tanggapan itu selesai ya, kalian harus tahu tanggapan itu apa. Tanggapan itu adalah sambutan terhadap hal atau peristiwa atau masalah, ucapan, pendapat atau gagasan. Kemudian tanggapan itu bisa berupa kritik, komentar. Komentarnya seperti apa? Komentar setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, ataupun komentar tambahan dari pendapat seseorang. Nah, ini cara kita menyimpulkan isi teks berita. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri tanggapan secara umum. Di sini secara umum ya nak ya yang kita bahas, Ibu bacakan. Ciri-ciri tanggapan secara umum merupakan pernyataan berbentuk lisan atau tulisan bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain ya. Jadi di sini kita memberikan tanggapan atau menjelaskan atas sesuatu hal atau yang sesudah disampaikan atau dilakukan oleh pihak lain. Jadi di sini kita memberi tanggapan dari yang telah dilakukan oleh orang lain, kita berikan tanggapan. Kemudian di sini indikator tanggapan yang baik. Nah, di sini cara kita memberikan tanggapan yang baik ya. Jadi dalam kita berbicara, memberikan tanggapan atau masukan atau memberikan masukan, di sini harus ada indikator yang baiknya, harus bertutur kata yang baik ya. Jadi di sini Ibu bacakan, sesuai dengan topik yang dibahas, bersifat objektif, logis, mengandung saran, solusi, atau menyelesaikan terhadap topik yang dibahas. Jadi kita itu ngebahasnya tidak boleh keluar dari topik ya.
Kemudian harus bersifat objektif, harus mengandung saran atau solusi. Selanjutnya, tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap yang santun dalam kita menyampaikan berbentuk lisan ini ya. Kalau kita menyampaikan tanggapan kita berbentuk lisan, itu kita harus menyampaikannya dengan santun, dengan bahasa yang santun. Kemudian, tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan dan seperlunya tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Jadi, tanggapan kita itu tidak perlu berlebihan ya nak ya. Kemudian tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Jadi kalau bisa kita tuh memberikan tanggapan yang sifatnya membangun, bukan malah kita merendahkan atau malah kita memojokkan pihak lain. Nah, itu tidak diizinkan dalam kita memberikan tanggapan, itu tidak baik ya. Kemudian yang selanjutnya, menelaah kebahasaan teks berita. Kita lihat di sini, yang pertama, penggunaan kalimat langsung ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan. Di sini, jadi kita ini menggunakan kalimat langsung. Contohnya, ya, jadi di sini kalian menggunakan tanda petik 2 ya, dan disertai keterangan. Contohnya di sini, seandainya ibu bilang, ayah menyuruh ayah berkata, nanti siang dia akan pergi ke kantor pos. Nah, yang katanya yang dia akan pergi ayah akan pergi ke kantor pos itu diberi tanda petik 2 ya. Ayah berkata, ayah akan pergi ke kantor pos. Jadi yang ayah yang akan pergi ke kantor pos itu yang diberi tanda petik ya. Paham ya? Jadi penggunaan kalimat langsung itu diberi tanda petik. Paham ya nak ya, ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan. Kemudian yang berikutnya, penggunaan bahasa yang baku. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku. Untuk apa? Ya jelas ya, agar memudahkan atau pemahaman banyak orang karena sifatnya universal. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Bisa jadi kalau kita menggunakan bahasa Jawa, kalau orang yang tidak bisa mengerti bahasa Jawa, maka dia tidak akan mengerti. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja. Maksudnya di sini menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi kita itu merespon dari sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Jadi kita ini harus memberikan respon ya. Jadi penggunaan kata kerja itu kita harus merespon sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kemudian selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Ini harus ada pada berita agar berita yang disampaikan menjadi jelas dan mudah dimengerti. Waktunya di mana? Apa dia pagi, apa dia sore, apa dia jam 7, apa dia jam 3, atau di pasar, atau di sekolah ya. Itu menyebutkan waktu dan tempat. Yang selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal atau urutan waktu. Nah, ini adalah kronologis, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, akhirnya. Ini kalian menyampaikan kronologis ya, menceritakan kronologis atau urutan peristiwa. Selanjutnya, menelaah struktur teks berita. Yang pertama ada kepala berita ya, yang sering disebut dengan headline, yaitu judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Jadi judul itu harus besar nak kita nulisnya, jangan kecil. Namanya judul itu kan berada di paling atas, jadi kita nulisnya harus besar biar cepat dibaca ya. Kemudian yang kedua itu ada teras atau lead, yaitu satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang paling menarik. Jadi ini adalah pembuka. Yang ketiga adalah tubuh atau body, yaitu bagian isi uraian lengkap yang menjelaskan intisari dalam teras. Jadi nomor 3 ini adalah isi, uraian lengkap, intisarinya ya, semuanya ada di nomor 3 ini ya. Ini adalah yang paling penting. Kemudian yang keempat ada kaki atau leg, yaitu bagian penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Ya. Jadi nomor 4 ini yaitu bagian penutup yang disertai dengan penegas, kesimpulan dan penegasan.
Selanjutnya, menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. 1. Menentukan inti informasi. Informasi yang layak untuk dijadikan berita harus yang pertama itu faktual ya. Faktual itu apa? Faktual itu harus dia berdasarkan fakta ya. Kebenarannya itu harus dibenarkan. Fakta harus benar-benar kita cari kebenarannya. Kemudian yang kedua itu harus aktual. Aktual ini artinya berita itu baru dan masih hangat. Kemudian yang ketiga itu fungsional. Jadi kita tuh harus menyajikan teks berita itu yang fungsional. Fungsinya apa? Bermanfaat bagi masyarakat. Kalau dia tidak bermanfaat untuk masyarakat, nggak usah dibuat berita, ya kan? Karena berita itu adalah informasi yang berguna untuk masyarakat. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Ingat ya, 5W plus 1H. Nah, menyusun kerangka itu gampang. Yang penting kalian cari dulu 5W plus 1H. Rumus ini pasti ketemu. Ya, jadi nggak usah muter-muter, cari dulu 5W plus 1H ini tadi. Yang kemudian selanjutnya, kembangkan kerangka kembangan sesuai dengan struktur teks berita. Setelah ketemu kerangka beritanya ini, kita tinggal mengembangkan kerangkanya ini menjadi berita, enak ya. Kemudian yang selanjutnya, menentukan judul berita. Judul yang baik harus akurat, jelas dan ringkas, mencerminkan isi berita, menarik dan bermakna jelas dan ambigu. Maksudnya ambigu di sini tidak double arti ya. Jadi dia harus jelas. Kemudian yang selanjutnya, membacakan berita. Dalam membaca berita diperlukan lafal, intonasi, jeda, vokal, dan ekspresi yang jelas dan tepat agar pendengar dapat mengerti apa yang disampaikan. Dalam kita membacakan berita, nah ini yang sangat intonasinya, jedanya, vokal. Ya, vokal ini artinya dalam kita mengucapkan kalimat a, i, u, e, o itu harus jelas. Kemudian jeda, berhentinya di mana, tanda koma, titik, ada seru, intonasi juga nih, naik turunnya nada kita dalam berbicara, ya kan. Kemudian lafal kita harus jelas, ekspresi yang paling penting, ekspresi yang jelas dan tepat agar pendengar dapat mengerti apa yang kita sampaikan ya. Sekian materi kita hari ini. Oh ya, di sini ada tugas ya nak ya. Nih, yang pertama, buatlah sebuah teks berita berdasarkan peristiwa yang terjadi di sekitarmu. Yang kedua, jelaskan unsur 5W plus 1H dalam teks berita tersebut. 3. Jelaskan inti informasi dalam teks berita tersebut. Dan yang keempat, berikan tanggapan atas teks berita yang telah dibuat ya. Ini tugas ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpul lewat grup WA. Oke nak, silakan belajar di rumah, silakan dikerjakan ya. Selesai materi kita hari ini, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.